lagi dengan Kakak Esther dalam ibadah sekolah minggu hari ini adik-adik. Nah, kita mau memulai ibadah kita adik-adik, tapi adik-adik persiapkan diri di rumah ya. Siapkan Alkitab, siapkan Kidung Ceria, siapkan hati adik-adik. Dan adik-adik semuanya duduk yang manis di rumah ya adik-adik. Kita mau memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 361. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua ya adik-adik. Adik-adik yang di rumah, kakak ajak semua adik-adik bangkit berdiri ya. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 361. Yang akan dipimpin oleh teman dan adik kita, Given Stopur. Kita nyanyikan ya adik-adik. Tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau senantiasa memberikan kami sukacita, dan Tuhan boleh menggerakkan hati kami, anak-anak-Mu Tuhan, sehingga di pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh duduk bersama, di mana kami mau
beribadah, memuji Tuhan, dan kami mau belajar akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan tetap mau hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan tetap memberikan kami semangat dan sukacita. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan di dalam ibadah kami di pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai selesai. Tuhan Yesus berkati kakak layan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati, dan Tuhan juga boleh memberkati kami yang mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik yang di rumah untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 136. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua yang akan dipimpin oleh teman-teman kita ya adik-adik. Kita nyanyi sama-sama ya. Firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak ajak adik-adik semua, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih akan hari yang indah yang telah Engkau berikan. Dan sebentar Tuhan, dalam ibadah kami saat ini, kami akan mendengar firman yang berasal daripada-Mu. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini dan juga adik-adik layan yang berada di rumah, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita yang terambil dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 31 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-50. Kita sama-sama membacanya dan adik-adik akan dipimpin oleh teman kita Kire dan Mita. Mari kita membaca. Pembacaan Alkitab kita hari ini dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat ku perbuat
berbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka, maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yeger Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, kita tadi sudah membaca firman Tuhan bersama dengan teman kita Kire dan Mita. Dan sekarang adik-adik duduk yang manis sambil kakak menjelaskan tentang firman Tuhan yang tadi baru kita dengar bersama-sama dan kita baca. Adik-adik, dari bacaan kita tadi ada 2 orang tokoh Alkitab yang pastinya adik-adik di rumah pernah mendengarnya atau pernah membacanya. Siapa mereka adik-adik? Ya, mereka adalah Yakub dan Laban. Siapa Yakub dan Laban? Dan apa hubungan antara Yakub dan Laban? Ayo, adik-adik di rumah tahu nggak? Sebelum adik-adik menjawab, kakak bantu adik-adik kita mengingat bersama siapa itu Yakub, siapa ayah Yakub, siapa ibunya, siapa saudaranya, dan siapa istri dari Yakub. Adik-adik ingat nggak? Ya, Yakub punya bapak bernama Ishak dan ibunya bernama Ribka. Betul sekali adik-adik. Yakub punya saudara kembar bernama Esau. Adik-adik, tadi Yakub dan Esau adalah saudara. Nah, pada saat Yakub dan Esau sedang mengalami perselisihan, Yakub pergi mengungsi adik-adik dari rumahnya. Dia pergi kabur jauh dan dia pergi mengungsi ke rumah Laban. Karena Laban adalah saudara dari ibunya Ribka. Nah, saat tinggal di rumah bapak Laban, Yakub memperistri anak dari Laban. Siapa dia? Ya, Lea dan Rahel. Jadi, sekarang adik-adik tahu kan apa hubungannya Yakub dengan Laban? Ya, Laban adalah bapak mertua dari Yakub. Sekali lagi kakak ulang ya, Laban adalah bapak mertua dari Yakub. Karena Laban adalah orang tua dari istri Yakub. Saat Yakub tinggal di rumah Laban, ternyata Laban memanfaatkan cintanya Yakub kepada Lea dan Rahel, sehingga pada saat Yakub tinggal di rumah Laban, Yakub diperbudak atau diperhamba oleh Laban. Ya, Yakub menjadi hamba Laban hampir selama 14 tahun. Tapi adik-adik,
Walaupun Yakub sering disuruh-suruh sama Bapak Laban, tapi Yakub sangat menghormati Bapak Laban. Apapun yang diperintahkan oleh Bapak Laban, Yakub selalu mematuhinya. Sehingga semua usaha dari Bapak Laban itu membuahkan banyak hasil. Ternaknya berhasil, kebunnya berhasil, dan kekayaan Bapak Laban semakin hari semakin banyak karena Yakub sangat bekerja dengan keras. Tapi dari semuanya itu, Yakub sadar adik-adik bahwa dia sebenarnya sedang diperbudak oleh Bapak Laban. Dan Yakub diberkati oleh Tuhan akan kecerdikan, sehingga apapun yang dilakukan oleh Yakub, meskipun dia sering disuruh-suruh, meskipun dia disuruh bekerja terus oleh Bapak Laban, tapi semua yang dilakukannya selalu membuahkan hasil. Semua yang dilakukan oleh Yakub selalu lebih unggul daripada Bapak Laban. Pada suatu saat Yakub berniat untuk pergi meninggalkan Bapak Laban adik-adik. Dia ingin sekali kembali kepada tanah leluhurnya dan membawa istri, anak-anaknya. Dan niatnya itu ternyata dilakukannya adik-adik. Tanpa sepengetahuan Laban, Yakub pergi diam-diam. Dia bawa semua istrinya, dia bawa anak-anaknya, lalu dia pergi diam-diam jauh-jauh kembali ke tanah leluhurnya. Laban gak tahu adik-adik. Sampai beberapa hari, lalu Laban sadar, kemana Yakub ya? Kemana istriku dan anak-anaknya semua? Kemana cucu-cucuku? Kemana anak-anakku? Kata Laban. Lalu saking paniknya, Laban pergi bersama dengan pasukannya untuk mencari Yakub dan anak-anaknya serta cucunya. Dia pergi jauh mencari Yakub sampai dia menemukan Yakub di pegunungan Gilead. Ketemu adik-adik Yakub dan anak-anak Laban serta cucu-cucu Laban. Tahu nggak adik-adik? Laban marah besar sama Yakub. Kamu Yakub, kenapa pergi gak bilang dan izin sama aku? Kamu bawa anakku, kamu bawa cucu-cucuku. Laban marah besar adik-adik. Tapi Yakub menjawab dengan tenang. Maafkan aku Bapak Laban, aku harus pergi karena aku ingin kembali ke tanah leluhurku. Dan aku merasa sudah cukup waktu untuk mengembangkan semua usahamu di sana. Sekarang izinkan aku, istriku dan anak-anakku untuk kembali ke tanah leluhurku dengan usaha dan jeripayahku sendiri. Jadi adik-adik, sebenarnya Bapak Laban itu sayang sekali sama anaknya dan cucu-cucunya. Makanya dia sampai marah besar dan mengejar Yakub sampai ketemu. Bapak Laban tidak ingin anaknya dan cucu-cucunya menderita adik-adik. Dan dia sangat-sangat sayang sama mereka. Makanya saking sayangnya dia tidak ingin mereka jauh daripada dia. Tapi kehendak Laban bukanlah kehendak Tuhan adik-adik. Seharusnya Laban harus merelakan anak-anaknya dan cucunya tinggal bersama Yakub. Karena apa yang dilakukan Yakub adalah kehendak daripada Tuhan. Jadi untuk melindungi anak-anaknya dan cucunya, Laban meminta Yakub untuk membuat perjanjian. Mereka membuat tugu perjanjian untuk membuat sebuah kesepakatan. Adik-adik tahu nggak apa itu tugu perjanjian? Nah, tugu itu biasanya bisa bentuknya seperti
yang besar, bisa juga seperti sebuah bangunan. Gunanya apa adik-adik? Nah, gunanya tugu perjanjian itu untuk mengingat sebagai tanda akan suatu peristiwa penting atau untuk mengingat suatu kesepakatan adik-adik. Lalu mereka membuat batu atau tugu perjanjian itu. Jadi tugu perjanjian ini dijadikan sebagai janji kesaksian antara Yakub dan Laban. Karena Laban ingin agar Yakub berjanji untuk tidak menyakiti anak-anaknya, yaitu istri Yakub dan juga cucu-cucunya. Tugu ini juga dijadikan sebagai batas antara Yakub dan Laban. Baik Laban ataupun Yakub, keduanya tidak boleh melewati batas ini adik-adik. Artinya keduanya tidak boleh melanggar perjanjian itu. Mereka harus tepat janji adik-adik. Saat adik-adik melanggar janji yang tadi diucapin sama mama sama papa, meski mama papanya tidak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu kalau adik-adik sudah bohong sama mama dan papa. Tuhan Yesus tahu loh kalau diam-diam adik-adik ambil HP mama, HP papa, lalu main diam-diam. Nah, Tuhan Yesus juga tahu kalau adik-adik juga melanggar janjinya untuk sikat gigi, rajin sikat gigi tiap hari. Sebenarnya kalau adik-adik sayang sama mama, sayang sama papa, sama teman, adik, saudara, sebaiknya adik-adik jangan bohong, jangan melanggar sama janji yang sudah diucapkannya. Kalau adik-adik sakit, yang merawat adik-adik siapa? Mama dan papa kan? Terus kalau adik-adik apa? Yang nyiapin makannya adik-adik siapa? Mama. Kalau adik-adik mau berangkat ke sekolah, yang antar siapa? Papa atau mama. Nah, itu semua kewajiban orang tua untuk merawat dan melindungi adik-adik. Jadi semua yang dilakukan mama, semua yang dilakukan papa, karena mama dan papa sayang sama adik-adik, supaya adik-adik semua bahagia, aman. Jadi sekarang kewajiban adik-adik apa ya? Atau kewajiban anak-anak deh yang adik-adik tahu apa? Coba bisa nggak adik-adik sebutkan? Ya, kakak yakin adik-adik bisa menyebutkannya di rumah ya. Banyak sekali kewajiban anak-anak atau adik-adik di rumah. Misalnya saja belajar. Terus kewajiban kita juga patuh sama apa yang diperintahkan orang tua. Terus menghormati orang tua. Kewajiban kita juga membantu orang tua. Satu lagi yang adik-adik tidak boleh lupa, kewajiban adik-adik atau anak-anak yang harus terus dilakukan setiap hari. Ayo, apa itu adik-adik? Ya, adik-adik harus selalu mendoakan orang tua. Anak Tuhan itu harus sayang sama mama dan papa, sayang sama adik, sayang sama saudara-saudara, sayang sama teman-teman. Makanya harus mendoakan mereka semua. Betul adik-adik. Adik-adik harus tahu tugas membahagiakan adalah tugas yang mulia, dan Tuhan Yesus sangat menyukai itu. Karena itu harus dilakukan dengan mengasihi, bukan menyakiti, bukan berantem ataupun usil. Nah,
membahagiakan orang tua, kakak, adik, teman, saudara, itu harus dengan segenap hati. Membahagiakan itu juga tidak boleh egois, supaya orang-orang yang kita sayangi, yang kita kasihi, mereka tetap juga merasa bahagia. Mari adik-adik, kita semua saling mengasihi, saling menyayangi, baik dengan orang yang lebih tua, dengan yang lebih muda, adik-adik kita, saudara, bahkan teman-teman kita di sekitar kita, agar kita semua hidup dalam damai. Tuhan Yesus menyayangi adik-adik, Tuhan Yesus menyayangi kakak layan, Tuhan Yesus menyayangi kita semua. Amin. Adik-adik di rumah, untuk merespon firman yang barusan tadi kita dengar, kakak mau ajak adik-adik, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 184. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan yang kedua ya. Yuk adik-adik. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan ya adik-adik. Nanti persembahannya kita kumpulkan bersama amplop orang tua ya adik-adik. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 217. Bait yang pertama dan bait yang kedua ya adik-adik, kita nyanyikan. Adik-adik, setelah kita tadi mendengar firman Tuhan dan kita sudah memberikan persembahan, tiba waktunya kakak ajak adik-adik untuk duduk tenang, kita lipat tangan, tutup mata, kita hening sejenak, kita mau berdoa syafaat. Ayo adik-adik, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kepadamu Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami selalu merasakan kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan yang tiada henti-hentinya bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau menaikkan syafaat kami
bersama dengan adik-adik lain yang berada di rumah. Ya Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan, pemahaman, sehingga firman yang baru kami dengar Tuhan boleh menjadi suluh bagi langkah kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami diajarkan untuk boleh menyayangi akan sesama kami, terlebih orang tua kami, saudara-saudara kami, adik, kakak, dan juga teman-teman. Tuhan Yesus, Engkau biarlah yang selalu mengajarkan kami seperti Yakub Tuhan, yang selalu menghormati orang tua, yang sayang kepada sesamanya Tuhan. Biarlah itu semua boleh tinggal menetap bersama dengan adik-adik lain, menjadi bagian dalam pemahaman mereka Tuhan tentang kehendak Tuhan yang sangat baik. Tuhan Yesus, biarlah adik-adik lain, kami semua Tuhan boleh saling kasih mengasihi satu dengan yang lainnya, boleh saling menghormati satu dengan yang lainnya, walaupun di dalamnya ada banyak bermacam-macam perbedaan Tuhan, ada berbagai-bagai hal yang satu dan lainnya berbeda, tapi Tuhan yang sempurnakan Tuhan, biar semuanya boleh sempurna menjadi hal yang indah boleh kami lalui di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga akan kehidupan udara yang segar yang senantiasa boleh kami nikmati setiap harinya. Walaupun di tengah pandemi Corona yang saat ini Tuhan sedang menyerang akan kehidupan kami yakin percaya kami pertaruhkan semua perlindungan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati kami dengan kehidupan ini, Tuhan juga yang akan selalu menjaga dan melindungi kami dari segala sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang senantiasa berada bersama-sama kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan dengan pengasihan-Mu, Engkau memberkati mereka Tuhan, tim kesehatan, dimanapun mereka berada, dokter, perawat, maupun tenaga medis lainnya Tuhan, Engkau berkati. Biarlah mereka semua dengan kuat kuasa Tuhan boleh memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga siapapun yang mereka tangani Tuhan dalam kondisi apapun, baik yang sakit berat maupun yang sakit ringan, mereka boleh sembuhkan hanya di dalam kuasa Tuhan. Tuhan Yesus berkati mereka dalam kesehatan mereka, dalam kehidupan keseharian, dalam pelayanan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan sertai mereka, sehingga mereka Tuhan, mama, papa, selalu sayang kepada kami, anak-anaknya Tuhan, sayang memberikan perlindungan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Engkau beri mereka banyak berkat Tuhan, sehingga Tuhan mampukan mereka untuk memberikan yang terbaik bagi kami anak-anaknya. Tuhan Yesus berkati mereka dalam pekerjaan, Tuhan Yesus berkati mereka dalam perjalanan, Tuhan Yesus berkati mereka di dalam pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, berkati para pemimpin kami, sehingga di dalam setiap keputusan bijaksana maupun persoalan yang mereka hadapi dalam masa pandemi COVID ini Tuhan, Tuhan yang senantiasa turut campur. Biarlah bangsa kami, negara kami, khususnya Kota Baru ini Tuhan, Tuhan yang senantiasa melindungi. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang-orang di sekitar kami yang berkekurangan Tuhan, Tuhan berkati. Biarlah mereka senantiasa merasakan kasih setia Tuhan dengan cara-Mu Tuhan. Mereka boleh senantiasa bersuka cita di
dalam segala kekurangan mereka. Ya Tuhan, mampukan kami juga untuk boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat persembahan kami yang sudah kami kumpulkan di rumah kami masing-masing. Biarlah melalui tangan kecil kami, persembahan yang kecil ini Tuhan, segala kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam segala yang ada dan nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan persembahan kecil ini boleh jemaat majelis pakai untuk kemuliaan dan pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatu yang indah yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa turut campur, biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari, satu minggu ke depan. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka yang berulang tahun pada minggu ke depan. Biarlah sukacita, panjang umur, kekuatan dan kesehatan berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang jauh daripada sempurna. Kami yakin percaya Tuhan yang menyempurnakannya. Kami bermohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita semua saling mengasihi pada orang tua, kepada saudara, kepada teman, dan kepada semua orang. Kita harus saling mengasihi karena Allah adalah kasih. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 176. Kita nyanyikan ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau telah berkenan kami boleh menjalankan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebentar Tuhan, ibadah ini akan selesai dan kami semua akan kembali kepada kehidupan kami seperti biasa. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa tutup bungkus kami di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati adik-adik layan di rumah. Tuhan Yesus memberkati kami kakak layan di sini. Biarlah kuasa Tuhan yang senantiasa selalu ada bersama-sama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih?
Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku males banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus, kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga, kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk, dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu, Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama Yuk, sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah Nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu, Nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya Nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Yesus memberkati.